Selamat berjumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik berikutnya yaitu fungsi dan prosedur. Saya akan bahas dua bagian utama yaitu tentang fungsi dan prosedur, definisinya, kemudian contoh-contohnya. Yang pertama mengenai fungsi, sebagaimana yang sudah dipelajari dalam matematika, fungsi adalah pemetaan dari suatu domain ke range pada kodomain. Bagi yang sudah belajar functional programming, saya kira ini juga tidak akan begitu banyak masalah ya. Fungsi, dia menerima satu atau lebih nilai atau harga yang dia terima melalui parameter formal ya yang diberi tipe tertentu. Jadi bisa menerima lebih dari satu nilai. Kemudian fungsi akan melakukan serangkaian proses yang di akhirnya dia akan menghasilkan satu nilai saja. Jadi sebuah fungsi hanya akan menghasilkan sebuah nilai yang akan dia kembalikan. Ya, dia akan dikembalikan. Kalau dalam bahasa C menjadi return. Ya, kembaliannya adalah satu nilai saja. Sama dengan definisi fungsi dalam matematika, sebuah fungsi itu hanya menghasilkan satu nilai untuk serangkaian input. Fungsi diberi nama dan juga diberi parameter formal. Di sini perlu difahami kembali, mengingat kembali definisi dari parameter formal dan aktual ya, bahwa parameter formal adalah parameter yang digunakan saat mendefinisikan fungsi, sedangkan parameter aktual itu adalah parameter pada saat fungsi dipanggil nanti ketika programnya berjalan. Akan ada asosiasi dari parameter aktual ke parameter formal. Berikut merupakan notasi algoritmik dari fungsi. Di sini dilihat bahwa ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi, fungsi itu harus diberi nama fungsi. Kemudian kita mendefinisikan list parameter input yang akan menjadi masukan ke fungsi. Terus kita mendefinisikan tipe dari hasilnya. Jadi fungsi yang diberi nama, terus kita definisikan juga parameter inputnya dan tipe dari hasilnya. Dalam sebuah fungsi bisa memiliki beberapa kamus lokal ya. Jadi variabel-variabel yang hanya berlaku pada fungsi tersebut. Kemudian dalam algoritma kita menuliskan serangkaian instruksi, ya, pemberian nama, input, output, dan sebagainya. Yang kemudian fungsi akan menghasilkan sebuah nilai, ya, satu buah nilai ya, yang akan dikirimkan ke luar. Ya, jadi ini tanda panah ke kanan ini menunjukkan bahwa dia itu mengirimkan hasilnya keluar dari fungsi. Jadi dia return something, fungsinya mengembalikan satu buah nilai dari hasil perhitungannya. Ini ya definisi dari notasi algoritmik dari fungsi. Berikutnya pada program utama, untuk bisa memanfaatkan fungsi yang ada, kita harus bisa melakukan pemanggilan terhadap fungsi tersebut. Misalkan di sini ada sebuah program yang memanggil fungsi ya. Jadi ini ada program contoh ya, pokok persoalannya apa? Sebuah program. Kemudian dalam program itu kita bisa menuliskan nama fungsi sebagai kamus dari si persoalan itu. Jadi di sini dituliskan fungsinya apa dan tipenya apa, hanya seperti ini, spesifikasi dari fungsi. Ya, kalau dalam bahasa C itu prototipe dari fungsi yang kita tuliskan ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian dalam program ini dicontohkan bagaimana cara untuk memanggil fungsi. Jadi misalkan ada serangkaian instruksi dalam programnya, dan di dalam program itu kita memerlukan fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya, maka cara memanggilnya yang pertama adalah bisa dengan kita menampung hasil dari pengolahan fungsi ke dalam sebuah variabel. Ini contohnya ada sebuah variabel nama. Ini artinya bahwa dia itu menampung ya, ini assignment dari hasil si pemanggilan fungsi ini. Ini
memanggil fungsi yang pertama. Ya, jadi fungsinya dipanggil, kemudian ketika memanggil fungsi itu kita berikan parameter aktualnya, ini aktual ketika dia dipanggil. Hasilnya kita tampung pada sebuah variabel. Kemudian variabel ini kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Atau bisa juga kalau kita tidak ingin menyimpan hasil pengolahan fungsinya, hanya ingin mengetahui hasilnya saja, bisa kita langsung tampilkan. Ini pakai output. Kita tampilkan hasil dari pemanggilan fungsinya di sini langsung. Ya, jadi untuk yang pertama, ini hasil dari fungsi ditampung ke dalam sebuah variabel, kita gunakan untuk keperluan yang lain. Yang kedua, ini hanya menampilkan hasil dari pengolahan si fungsi tanpa disimpan. Berikutnya beberapa catatan mengenai fungsi. Ya, yang pertama mengenai asosiasi ya antara parameter formal dan aktual, bahwa formal itu ketika mendefinisikan, aktualnya nanti akan menyesuaikan, terjadi asosiasi. Kita lihat nanti contohnya. Kemudian list parameter input pada saat memanggil fungsi itu harus sama jumlahnya yang ini ya, bahwa harus sama jumlahnya antara parameter formal dengan aktual. Dan ketika input bisa berupa konstanta ataupun variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, pada akhir eksekusi, harga yang dihasilkan oleh fungsi dikirimkan ke yang memanggilnya. Ya. Fungsi bisa digunakan berulang kali ya dalam program utama. Ataupun prosedur, ataupun bisa juga dipakai pada fungsi yang lain. Berikut ini adalah contoh spesifikasi ya, pakai notasi algoritmik untuk mendefinisikan bagaimana sebuah program, contoh, dan di dalam programnya dia memanggil sebuah fungsi. Ini contoh, ini sebuah program yang besar, di dalamnya ada beberapa variabel yang digunakan. Ini variabel yang dipakai dalam program itu bisa dikatakan sebagai variabel global ya. Ada X, ada Y, kemudian Fx, Fy ini untuk variabel untuk menampung nantinya. Dan di program utama juga ini didefinisikan fungsi yang mau dipakai. Ya. Ini kalau dalam bahasa C nanti dituliskan sebagai prototipe. Ya, menjadi kamus dari si program ini, bahwa fungsi-fungsi itu menjadi kamus dari program karena programnya mau menggunakan fungsi tersebut. Sedangkan ini adalah bagian dari algoritma dari program utamanya. Terlihat bahwa di sini yang pertama dia menerima input X dan Y, kemudian nilai X dan ini mau dipakai pada kedua fungsi yang di atas. Misalkan fungsi yang pertama, fxy adalah fungsi untuk menghitung persamaan kuadrat yang pertama, x kuadrat tambah 3xy kurangi 5y kurangi 1. Sedangkan fungsi fx kuadrat menghitung persamaan yang lebih sederhana. Ini pun harus didefinisikan nanti di bagian uraian dari fungsinya ya. Di bawah ini dicontohkan bagaimana cara untuk memanggil fungsi yang sudah didefinisikan. Program utamanya menerima input x, y, kemudian dia memanggil kedua fungsi yang di atas, ada fx dan fx, y. Jadi hasilnya, hasil pemanggilan fungsi pertama disimpan ke dalam fx, fungsi kedua disimpan ke dalam fy, kemudian ditampilkan ke layar. Mari kita lihat bagaimana dalam bahasa C-nya. Berikut ini bagaimana contoh yang tadi dari desain di notasi algoritmik kita tuliskan pada bahasa C, bahwa di awal kita definisikan variabel x, y, kemudian fx dan fy untuk menerima input dan untuk menerima hasil dari fungsi. Di bagian berikutnya ini adalah prototipe fungsi. Guna dari prototipe adalah kita memberitahu ke programnya, ke compiler, bahwa pada main program nanti kita akan menggunakan dua buah fungsi yang ini yang atas. Di bawah ini merupakan contoh bagaimana kita memanggil fungsi ya. Namun kita lihat bahwa di atas prototipe fungsi ini hanya menuliskan prototipe saja, sedangkan uraiannya bagaimana fungsi itu bekerja kita simpan di bawah ya. Uraian body of function di bawah seperti ini. Bahwa fxy menghitung persamaan kuadrat yang tadi yang pertama yang panjang, cukup dengan return hasilnya pengolahan dari si x dan y. Kemudian fx kuadrat, fungsi kuadrat yang lebih sederhana, x kuadrat tambah 3x kurangi 5, cukup seperti ini. Jadi di atas prototipe fungsinya dituliskan, kemudian di bawah bagaimana fungsi itu mengolah algoritma dari fungsi dituliskan di bawahnya. Sedangkan di sini adalah main program bagaimana kita memanggil dan menggunakan fungsi. Dengan struktur seperti ini, maka kita
di bagian atas kita sudah mengetahui di bagian prototipe itu fungsi-fungsi apa saja yang akan kita gunakan. Main dari sebuah program dalam bahasa C itu menunjukkan algoritma utama ya dalam sebuah program. Bagaimana algoritma dijalankan yang utamanya. Makanya itu fungsi main. Harus dalam setiap program bahasa C harus ada satu buah fungsi yang namanya fungsi main. Dan di bawah adalah uraiannya. Dengan demikian, dengan struktur seperti ini, uraian fungsi yang panjang itu di bawah, dan yang utama yang kita tahu adalah bahwa fungsi utama di bagian atas sudah kita ketahui. Ya. Baik, kita lihat fungsi utamanya main program. Di sini ada menerima input A dan B. Lihat bahwa di dalam main kita gunakan A dan B. Ini adalah variabel aktual namanya. Ini variabel aktual. Sedangkan X dan Y tadi di bawah ini variabel formal ketika mendefinisikan sebuah fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi, contoh yang ini, fx sama dengan fx kuadrat A, artinya kita memanggil fungsi fx kuadrat, kemudian variabel A menjadi variabel aktual ketika memanggil fungsi fx kuadrat. Pada saat ini, artinya nilai dari A diberikan ke fungsi fx kuadrat, dan di bawah fx kuadrat, variabel aktual A akan diasosiasikan dengan variabel formal X. Jadi, di sini di bawah A menjadi X. Ya, jadi A dianggap sebagai X, menjadi variabel diasosiasikan. Ya, jadi X akan berganti A diolah dan hasilnya return, hasil pengolahan akan ditampung di fx di sini. Begitu juga untuk yang fx kuadrat. Ya, jadi ini contoh bagaimana pemanggilan fungsi yang pertama kita simpan hasilnya. Sedangkan yang ini baris 32 menunjukkan bagaimana memanggil fungsi fx tanpa kita menyimpannya, hanya langsung menampilkan. Ya, jadi kalau ini kita jalankan, maka dia akan menunggu input. Kita masukkan misalkan inputnya 3 dan 2. Nah, ini menunjukkan hasil dari fungsi tadi sudah disimpan di fx dan ditampilkan ke layar. Demikian contoh untuk pendefinisian fungsi dan penggunaannya. Berikutnya kita bahas mengenai prosedur. Ya, perbedaannya antara fungsi dan prosedur. Prosedur adalah sederetan instruksi algoritmik yang diberi nama dan akan menghasilkan efek neto yang terdefinisi. Jadi, yang namanya prosedur itu bedanya dengan fungsi. Kalau fungsi itu ada pemetaan dari domain ke domain, dan hanya bisa menghasilkan satu buah nilai hasil pengolahan fungsi, maka pada prosedur bisa lebih dari satu. Ya. Ketika mendefinisikan prosedur, kita menentukan nama, parameter inputnya ke dalam prosedur, kemudian initial state dan final state. Kemudian urutan instruksi dari sebuah prosedur. Ya. Ada initial state dan final state, sama dia bisa menerima parameter, ataupun bisa juga tidak bisa menerima parameter. Ya. Di dalam prosedur pun kita bisa mendefinisikan kamus tersendirinya untuk prosedur tersebut. Ada prosedur yang tanpa parameter. Ya, contohnya kalau bisa kita buat void main ya tanpa input. Misalnya itu juga contoh dari dalam bahasa C ya yang tidak menggunakan parameter input sehingga dia hanya menggunakan variabel pada kamus global. Ini mengulang kembali, sama juga dalam fungsi, ada yang di dalam prosedur pun ada parameter formal dan aktual. Pada saat dipanggil, terjadi asosiasi antara parameter formal dan parameter aktual. Yang perlu kita perhatikan di dalam prosedur adalah bahwa pada saat kita memanggil sebuah prosedur, kita mempassing parameter atau memberikan parameter kepada prosedur itu ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah dengan call by value namanya. Ketika kita memanggil fungsi atau prosedur, ini yang seperti biasa. Artinya kita memanggil sebuah fungsi, kemudian fungsi yang memanggil, contohnya dalam fungsi main tadi, memberikan kepada fungsi yang dipanggil, contohnya tadi fx kuadrat, nilai dari variabel. Ya. Jadi A tadi diberikan dipassing ya, diberikan ke fungsi. Sebenarnya yang terjadi adalah dikopikan nilai dari A-nya, kemudian
olah di dalam fungsi itu dan fungsinya memberikan sebuah nilai. Ini artinya call by value, memberikan passing ke sebuah fungsi nilai dari sebuah variabel. Kemudian yang kedua adalah mempassing alamat dari sebuah variabel, ya. Jadi mengirimkan alamat ke fungsi tersebut disebut sebagai call by reference. Jadi yang dipassing, yang diberikan ke dalam fungsi adalah alamat dari sebuah variabel, ya, bukan nilainya. Nah, untuk mengerti masalah alamat dan nilai, mari kita lihat sebentar pengetahuan sedikit tentang pointers, ya. Pada saat kita mendefinisikan sebuah variabel, misalkan kita mendefinisikan int i sampai dengan 3, ini sebenarnya yang terjadi adalah kita meminta kepada komputer untuk menyediakan sebuah memori di dalam RAM yang bisa menampung sebuah nilai integer. Ya, ini nilai integer. Minta ke memori. Kemudian misalkan disebutkan di sini sudah dialokasikan sebuah memori. Memorinya punya alamat, ya. Jadi alamatnya di sini misalkan adalah 6485 sebagai alamat dari memori di komputer. Kita mendefinisikan int i sama dengan 3, artinya alamat ini kita asosiasikan dengan, ya, namanya i, ya, i, diberi nama i. Kemudian sampai dengan 3 artinya value nilai integer yang kita simpan pada alamat itu adalah angka 3. Jadi perhatikan di sini misalkan sebuah alamat dalam kotak ini ada nama dari memorinya i, nilainya adalah 3, dan ada alamat dari si memori tersebut. Ini adalah contoh bagaimana kita mengetahui berapa alamat memori, ya. Bisa berbeda-beda tergantung komputer masing-masing, ya. Pada saat running pun bisa berbeda. Jadi ini sama dengan 3, ini bagaimana mencetak sebuah, ingin mengetahui alamatnya pakai tanda dan seperti ini. Dan di unsigned, ya, pakai %u alamatnya, dan ini adalah bagaimana kita menampilkan nilainya. Maka akan tampil seperti ini, ya. Ingat kembali bagaimana kita menggunakan fungsi scanf. Di situ kita menggunakan tanda seperti ini, ya, dan i. Itu menunjukkan bahwa kita menerima input dari user dan nilainya kita simpan kepada alamat dari sebuah variabel. Berikutnya, ketika kita sudah mendefinisikan sebuah variabel dan dikasih nilai 3, kalau kita membuat variabel yang lain, misalkan ini ada, ya, j sama dengan dan i, itu artinya j adalah sebuah variabel pointers yang menyimpan alamat dari si i. Jadi ini pointers variabel. Berikutnya adalah contoh menggunakan operator lain, operator bintang untuk ketika kita bermain dengan pointers, ya. Jadi dengan menggunakan tanda bintang seperti ini, artinya kita sedang mengakses nilai dari variabel yang diacu oleh si j. Jadi k sama dengan bintang i artinya bahwa k ingin mengakses nilai dari variabel yang diacu oleh j, sehingga isi dari k adalah 3. Karena apa? Karena j di sini mengacu ke alamat dari si i dan value-nya di si i adalah 3. Jadi k akan berisi nilainya 3. Berikut ini adalah contoh bagaimana mencetaknya ke layar. Silakan Anda coba sendiri masing-masing untuk mencetak nilai value dengan address, ya, dari variabel masing-masing. Nah, kembali ke bagaimana call by reference digunakan. Ini contoh sebuah fungsi sederhana yang menunjukkan bagaimana kita menukarkan isi dua buah variabel. Di sini nilainya langsung desain semua, i-nya sama dengan 8, j sama dengan 10. Perhatikan bahwa ini ditampilkan nilai sebelum ditukar, dan di tengah di sini kita memanggil sebuah prosedur swap. Prosedur swap ini, ke dalam prosedur kita langsung memanggilnya seperti ini, dan kita passing ke dia alamat dari i dan alamat dari si j. Artinya ini adalah kita mempassing alamat dari si i dan si j ke prosedur swap. Prosedur swapnya seperti apa? Sebelah kanan kita lihat bahwa kita definisikan, ini lihat pakai void swap, artinya swap ini sebuah prosedur yang tidak mengembalikan nilai apapun, beda dengan fungsi, ya. Jadi dia pakai void karena tidak mengembalikan, tidak ada return di sini apapun.
Beda dengan sini, in main ini sebuah fungsi harus return sesuatu. Sedangkan di sini kalau kita pakai void, artinya dia tidak nge-return sesuatu, tetapi kita melakukan serangkaian instruksi yang bisa melakukan perubahan pada si variabel yang dijadikan input. Lihat di sini bagaimana swap itu artinya menukar, ya. Bagaimana kita menukarkan isi dari si di sini pakai variabel formalnya x dan y, kita perlu sebuah temporary variable. Lihat bahwa temp dia menyimpan nilai dari si variabel x, disimpan ke dalam temp, kemudian x-nya menyimpan dari si y, y-nya menyimpan dari si temp, sehingga akan terjadi penukaran antara x dan y, ya. Tapi karena inputnya adalah alamat, maka artinya alamat yang diacu dari alamat yang i dan j ini, nilai di i dan j sendiri akan berubah, ya, karena yang diolah adalah alamat. Jadi di sini pakai tanda bintang X, bintang Y, karena kita bermain dengan alamat, pointers dari sebuah integer. Silakan bedakan kalau kita tidak menggunakan dan di sini pun dihilangkan semua bintangnya. Artinya kita menggunakan sebuah prosedur yang hanya mengcopy nilai, bukan mengolah alamat, maka tidak akan terjadi perubahan pada saat kita tampilkan di bagian sini. Baik, itu contoh mengenai bagaimana menggunakan prosedur yang call by reference. Berikutnya mengenai rekursif, saya kira kita tidak perlu bahas lebih jauh karena kita sudah pernah bahas pada saat functional programming, bahwa fungsi rekursif adalah fungsi yang di dalamnya memanggil dirinya sendiri, ya. Contoh yang sering kita gunakan ini adalah untuk faktorial, ini memanggil fungsi faktorial. Walaupun sebenarnya dalam fungsi faktorial kita bisa buat dua cara, yaitu dengan cara iteratif, ya, tanpa rekursif, dan dengan rekursif. Ini yang iteratif pakai perkalian dari menggunakan loop. Ini yang pakai rekursif yang sudah kita bahas bahwa faktorial ada basisnya, yaitu ketika nilai x-nya 1 return 1, ketika lebih dari 1 maka kita nge-return sebuah nilai yang merupakan perkalian dari x dengan pemanggilan dari dirinya sendiri. Ya, ini fungsi faktorial yang menggunakan rekursif. Yang ini mengulang kembali mengenai prototipe fungsi seperti yang dicontohkan tadi di program dalam bahasa C, bahwa pentingnya kita membuat prototipe di atas sebelum main. Artinya kita memberitahu ke compiler fungsi-fungsi apa saja yang akan kita gunakan dalam main, sehingga compiler bisa melakukan type checking, ya, melihat bagaimana tipe-tipenya cocok atau tidak pada saat di main dijalankan. Demikian sekilas mengenai fungsi dan prosedur, notasi algoritmiknya beserta dengan contoh dalam bahasa C-nya. Semoga dapat dimengerti. Horas.